Satu lagi Pak Presiden, apakah ada rencana reshuffle seiring diumumkannya capres dari Nasdem ini? Rencana selalu ada, pelaksanaan nanti diputuskan. Ya, tadi adalah pernyataan dari Presiden Jokowi ya tentang rencana reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ya, ini menarik ya. Sebenarnya siapa yang akan disasar oleh Presiden Jokowi? Maksudnya menteri-menteri dari partai mana saja yang akan disasar dicopot oleh Presiden Jokowi ya. Pasti publik akan mengatakan yang dicopot adalah dari Partai Nasdem. Ya, semua juga udah tahu alasannya semenjak Nasdem itu mencapreskan Anies Baswedan, hubungan antara Nasdem dengan koalisi, terutama dari Presiden Jokowi, sedikit agak renggang ya. Bahkan beberapa relawan Jokowi juga mengatakan bahwa sebaiknya Nasdem itu mundur dari koalisi. Bukannya tanpa alasan ya, mereka juga punya alasan ya. Salah satu alasan yang saya tangkap dari para relawan Jokowi itu mengatakan bahwa Partai Nasdem itu melanggar kesepakatan dan etika politik koalisi ya, di mana Partai Nasdem itu mencalonkan seorang capres yang notabene itu tidak sejalan dengan Presiden Jokowi. Ya, bahkan seorang politisi Partai Nasdem mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah antitesa dari Presiden Jokowi dalam masalah kepemimpinan. Nah, semua orang juga tahu ya bahwa koalisi Presiden Jokowi itu ingin memberikan legacy atau warisan kepada bangsa Indonesia ini, bahwa apa yang sudah dimulai sekarang ini dilanjutkan lagi oleh presiden berikutnya. Dan saya yakin juga bahwa Presiden Jokowi melihat bahwa Anies Baswedan itu tidak akan bisa meneruskan kepemimpinan yang saat ini atau pekerjaan-pekerjaan yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi. Ya, terbukti pada saat dan menempatkan Heru sebagai pengganti Anies Baswedan, beliau menegaskan cuma dua hal ya, agar pengganti Anies Baswedan itu memprioritaskan masalah kemacetan dan banjir di Jakarta. Artinya apa? Di sini Anies selama 5 tahun bekerja itu tidak memfokuskan pada dua hal itu. Justru dia sibuk untuk hal yang lain seperti mengecat JPO, membuat stadion, dan hal-hal yang lain yang mungkin tidak signifikan bisa mempengaruhi kesejahteraan warga Jakarta. Ya, kalau misalkan rumah yang dulu pernah dia janjikan juga kepada warga Jakarta kan tidak terrealisasi juga ya, rumah DP 0%, akhirnya juga realisasinya 0%. Nah, sekarang kita kembali kepada soal Partai Nasdem ya. Kalau pihak Partai Nasdem mengatakan bahwa mereka tidak melanggar etika politik yang disepakati dalam koalisi, dan mereka tetap bertahan bahwa menteri-menteri mereka di kabinet Jokowi tidak akan dicopot karena mengingat hubungan historis antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Nah, persoalannya bukan itu, bukan hubungan historis atau bukan soal etika politik, tapi adalah soal keberlanjutan pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah dilaksanakan oleh Presiden Jokowi ya. Nah, pastinya Presiden Jokowi menganggap bahwa Anies itu tidak akan bisa melanjutkan pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah diletakkan pondasinya sedemikian rupa sehingga menjadikan Indonesia sampai hari ini ya. Ya, harusnya kita bersyukurlah Indonesia hari ini kita masih bisa survive di tengah gemburan-gemburan ekonomi global. Meskipun banyak politisi yang skeptis, pesimis terhadap kepemimpinan Jokowi, tapi Presiden Jokowi faktanya memberikan yang terbaik untuk saat ini dibandingkan negara-negara yang lain ya. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa survei dari beberapa negara yang lain, Indonesia adalah satu negara yang bisa survive di tengah hantaman krisis global, yaitu kenaikan harga pangan, kenaikan harga energi dunia, dan beberapa lonjakan-lonjakan harga di sektor-sektor lainnya. Dan terbukti Indonesia bisa bertahan untuk itu, meskipun kita juga harus berhati-hati menyikapi ini. Kalau kita lengah juga kita bisa jatuh juga seperti negara-negara lain ya. Nggak jauh-jauh lah seperti negara Eropa seperti Turki aja sekarang mengalami lonjakan BBM yang sangat luar biasa. Banyak orang mengatakan bahwa nggak apple to apple kalau kita membandingkan Indonesia dengan negara lain karena tingkat penghasilan juga beda. Ya, mungkin dia juga lupa bahwa di Indonesia hal yang lain juga lebih murah dibandingkan negara-negara lain seperti masalah sewa rumah, kemudian masalah pangan, kemudian masalah
pajak. Coba kalau kita di negara lain yang negara maju, masalah pajak pemerintah mereka tidak kompromi, masalah pangan juga mahal, ya. Kemudian juga masalah energi juga bahkan lebih mahal daripada Indonesia, ya. Jadi kalau menurut saya bersyukur di Indonesia ini ya, kita masih punya kemudahan, kita masih punya keluasaan untuk hidup, walaupun tidak hidup seperti yang kita bayangkan, hidup dengan kecukupan tanpa bekerja, itu tidak mungkin ya, karena di negara-negara maju juga orang-orang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau cara berpikirnya semua serba murah tanpa bekerja, yaitu pikiran-pikiran yang sesat menurut saya. Inilah yang ingin dikedepankan oleh Presiden Jokowi di masa mendatang. Indonesia itu berdaulat di bidang ekonomi, energi, dan pangan. Dan kalau kita melihat kinerja Anies, kayaknya tidak mungkin lah itu ya dilaksanakan. Karena dia di Jakarta aja banyak program-programnya dia yang miss atau gagal. Ya. Apalagi kalau dia harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan besar untuk Indonesia, saya nggak kebayang kayak akan seperti apa.